mengatur jalannya seminar, saya persilakan kepada Ibu Isnaini Ramadan selaku coach yang akan mengatur jalannya seminar. Kepada Ibu Isna kami persilahkan. Ya, silakan Ibu Isna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Penguji, Pak Rian, yang kami hormati Pak Abbas. Selamat datang Pak, terima kasih berkenan mendampingi kembali Pak Herman dalam hal ini juga sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bu Hos dan Pak Herman Diko penyaji, saya beri waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil dari silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mulai, Bu? Silakan Pak, silakan. Pak Herman, sekali lagi saya sampaikan kegiatannya saja, kemudian yang penting-penting saja, nilainya nggak usah dijelaskan, ya. Oke, baik. Oke, silakan. Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Yang pertama, saya memanjatkan puji syukur atas kehadiran yang Maha Besar Ilahi, karena dengan izinnya saya berada di sini. Terima kasih kepada Pak Penguji, Bapak Rian SSTP MSI, kepada Ibu Coach, Ibu Isnaini, dan Ibu Reski, dan terutama Pak Mentor, Kepala Sekolah SDN Suku Sebelum. Pada laporan aktualisasi ini berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 SDN 11 Sebelum di masa pandemi COVID-19 melalui metode video-based learning. Kegiatan aktualisasi saya ada 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan konsultasi. Yang kedua, koordinasi melalui rapat Dewan Guru. Yang ketiga, penyediaan sarana prasarana atau ruangan, media, dan administrasi pembelajaran, serta protokol kesehatan tentang COVID-19. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM, yang dimana kegiatan 4 ini Ibu menggunakan metode video-based learning. Yang kelima, evaluasi akhir. Dan yang pertama yaitu kegiatan pertama yaitu ada 4 tahapan. Konsultasi, yang kedua menunjukkan isu, yang ketiga menunjukkan bukti data presentasi, sehingga isu yang saya ambil itu ada dasarnya, yang keempat yaitu membuat surat persetujuan mentor sesudah melakukan konsultasi atau wawancara dengan mentor. Pada kegiatan satu ini ada 4 tahapan, yaitu output yang saya dapatkan yaitu masukan dan arahan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, bagaimana saya lakukan nantinya, itu mendapat respon dari kepala sekolah atau mentor saya. Analisis dampak dari nilai-nilai dasar yang ASN yang implementasikan di kegiatan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mendapatkan arahan, dan penulis termasuk tidak beretika, wawancara tidak akan lancar, dan tidak ada keterbukaan antara saya dengan Pak Mentor. Lanjut tahapan kedua, ya ini menunjukkan isu dan gagasan isu yang diangkat. Outputnya terlaksana pembahasan tentang isu dan gagasan isu yang ditunjukkan ke mentor. Analisis dampak dari 2 nilai dasar ASN ini, ya ini tidak mendapatkan saran dari mentor, wawancara tidak akan terarah dan tidak akan mendapatkan ide-ide yang baru. Itu kenapa saya analisis, karena di indikator nilai dasar ASN itu ada komitmen mutu, yaitu efektif dan inovatif, dan ada etika publik, yaitu sopan santun, bersikap hormat selama melakukan wawancara. Tahapan ketiga menunjukkan bukti data presentasi, yaitu sebagai penunjang dasar pengangkatan isu saya. Tahapan 4 membuat surat persetujuan mentor, outputnya yaitu diperoleh surat persetujuan yang sudah ditandatangani oleh Pak Kepsek atau mentor saya, bukti terlampir. Analisis dampak dari ketiga nilai dasar ASN yang saya implementasikan di sini, ini tidak ada dasar pembuktian jika tidak lakukan tanggung jawab, tidak religius, dan budaya kerja yang berorientasi mutu tidak dapat diwujudkan
yaitu terdapat pada nilai komitmen mutu. Berikut kegiatan kedua yaitu ada 4 tahapan, koordinasi melalui rapat Dewan Guru, membuat undangan rapat, penyiapan ruangan rapat, pembuatan daftar hadir pelaksanaan rapat Dewan Guru. Pada tahapan 1, kegiatan 2 ini outputnya itu terlaksananya pembuatan undangan dan adanya lembar undangan. Bukti terlampir, analisis dampak dari indikator nilai-nilai dasar hasilnya jika tidak dilaksanakan, yaitu tidak terlaksananya pembuatan undangan dan tidak memiliki bukti pelaksanaan, serta capaian hasil yang tidak maksimal. Tahapan kedua yaitu pengaturan ruangan rapat, karena di sini mengadakan rapat, Bu. Jadi di sini ada bukti sebelum ada etiket-etiketnya dan sudah ditata, yaitu ada etiket-etiket guru untuk melaksanakan ruangan rapat. Pada outputnya, yaitu terlaksananya pengaturan ruangan bukti terlampir, analisis dari nilai-nilai dasar yang saya implementasikan jika tidak dilaksanakan, yaitu nilai tanggung jawab, kejelasan target, komitmen mutu, dan anti korupsi tidak diterapkan pada tahapan ini, maka target dari apa yang saya harapkan yaitu kerjasama dengan guru-guru senior itu tidak akan terlaksana, Pak. Makanya saya mengangkat tahapan kedua itu pengaturan ruangan rapat. Terus tahapan ketiga ini membuat surat undangan rapat, yaitu ada 4 nilai dasar, outputnya itu diperoleh surat undangan yang sudah ditandangkan kepala sekolah. Dan analisis dampak dari kegiatan ini, ya, ini tidak memiliki nilai religius jika kita tidak mengimplementasikan nilai dasar nasionalisme, yaitu nilai ketuhanan. Kegiatan tidak dapat terlaksana, kegiatan yang tidak dilakukan sesuai keahlian, dan bukti administrasi tidak lengkap. Tahapan keempat yakni pelaksanaan rapat Dewan Guru. Ini ada bukti outputnya terlaksana rapat Dewan Guru dan adanya notulen rapat bukti terlampir. Adapun nilai-nilai dasar yang saya implementasikan dalam kegiatan ini, tahapan ini, ini ada 5. Akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, menghargai komunikasi dan kerjasama, komitmen mutu yaitu orientasi mutu, 5 anti korupsi yaitu nilai kerja keras. Analisis dampak dari kelima nilai dasar tersebut jika tidak dilaksanakan, harapan saya sesudah melaksanakan koordinasi ini tidak akan tercapai. Berikutnya, jika nilai nasionalisme tidak diterapkan atau diimplementasikan, berarti kita tidak memiliki nilai religius. Yang terusnya, saran dan masukan dari rekan-rekan guru tidak akan saya capai atau tidak ada kerjasama, serta tidak memiliki daftar hadir yang sebagai pembuktian nanti. Terus kegiatan ketiga yakni penyediaan sarana prasarana. Di sini ada 4 tahapan, yaitu pembuatan administrasi termasuk penyiapan metode media yang saya gunakan untuk pelaksanaan metode tersebut. Yang kedua itu pembuatan soal pretest dan post-test serta format hasil analisis evaluasi materi. Tahapan ketiga itu penataan ruangan kelas. Ini juga mendukung untuk peningkatan motivasi belajar. Yang tahapan keempat yaitu penyediaan protokol kesehatan. Mohon maaf Bu, boleh saya langsung rangkum saja analisis dampak ini. Langsung saja kepada ini. Iya Bu. Output dari kegiatan ini yaitu adanya administrasi, terus terlaksananya pembelajaran penggunaan metode video based learning dengan menggunakan media infocus yaitu proyektor dan laptop serta media-media lainnya seperti gambar-gambar yang sudah saya buat. Analisis dampak dari 5 indikator nilai dasar ASN yang saya implementasikan di sini jika tidak dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan tidak akan berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, target tidak tercapai. Jika nilai nasionalisme yaitu nilai ketuhanan tidak diterapkan, maka tidak religius. Budaya kerja yang berorientasi mutu tidak dapat diwujudkan. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian, yaitu masuk pada komitmen mutu, yaitu orientasi mutu. Administrasi tidak lengkap karena tidak adanya kepedulian, yaitu masuk pada anti korupsi, yaitu peduli mandiri administrasi. Yang berikutnya yaitu tahapan kedua, outputnya terlaksana kegiatan pembuatan soal pretest dan post-test, bukti terlampir, analisis dampak dari kegiatan ini, tahapan kegiatan ini, yakni tidak ada dasar pembuktian. Berikutnya tidak religius dan budaya kerja yang berorientasi mutu tidak dapat diwujudkan.
Tahapan ketiga itu penataan ruang kelas untuk mendukung peningkatan motivasi belajar. Nah, pada tahapan ini juga Bu mendukung sekali, karena dari awalnya ini kelas saya itu terlihat seperti gudang. Mungkin karena ini siswa tidak termotivasi untuk belajar, sehingganya saya memasukkan penataan ruangan kelas untuk mendukung peningkatan motivasi belajar. Terus analisis dampak dari nilai-nilai dasar ASN jika tidak dilaksanakan, yaitu tidak dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan, tidak religius, serta tidak percaya pada Tuhan. Berikutnya pengelolaan kelas tidak ada dan tidak ada pekerjaan yang menghasilkan mutu dan kemajuan, serta tujuan dari kegiatan tidak tercapai dengan baik. Inilah nilai-nilai dasar yang 4 nilai dasar ASN jika tidak dilaksanakan. Yang berikutnya yaitu tahapan 4 penyiapan protokol kesehatan. Ada outputnya, adanya hand sanitizer, sabun cuci tangan, keran air mengalir, dan poster budaya 3M. Terus ada nilai-nilai dasar ASN ada 4, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, nilai komitmen mutu. Jika tidak dilaksanakan, kegiatan dilakukan tidak ada, artinya benar-benar tidak dilaksanakan. Yang berikutnya tidak religius dan semangat nasionalisme tidak ada. Berikutnya gagal pembelajaran tatap muka jika tidak diterapkan protokol kesehatan. Terus untuk nilai komitmen mutu yaitu melakukan kegiatan dengan efektif dan efisiensi. Jika tidak dilaksanakan, maka penumpukan pekerjaan tanggung jawab saya akan bertumpuk dan akan memperlambat kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan. Adanya penyediaan protokol kesehatan oleh siswa termasuk pungutan liar. Di sini Bu saya anti korupsinya yaitu jujur, bukan anti korupsi Pak. Penyediaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh siswa sendiri itu termasuk dari pungutan liar. Jadi sekolah dan pihak-pihak yang berwenang tentang pendidikan itu harus menyediakan protokol kesehatan. Tahapan kegiatan berikutnya yakni tahapan kegiatan keempat, mohon maaf, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Di sini saya perbanyak pembelajaran, yaitu ada 6 kegiatan pembelajaran yang saya gunakan dengan metode video based learning, yaitu pada tahapan pertama, yaitu pembelajaran pertemuan 1, pertemuan 2, dan 3. Sesudahnya saya melakukan tahapan analisis hasil evaluasi post-test. Dari ketiga pertemuan tersebut saya lakukan analisis, yaitu post-test 1, 2, dan 3. Tahapan ketiga pembelajaran pertemuan 4, 5, dan 6. Yang tahapan terakhir yaitu analisis hasil evaluasi pembelajaran pertemuan 4, 5, dan 6. Kegiatan tahapan 1 yaitu pembelajaran pertemuan 1 dan 2, outputnya yaitu terlaksananya pembelajaran 1, 2, dan 3. Di sini ada bukti fisiknya terlampir, ada gambar saya sedang mengajar menggunakan video. Berikutnya analisis dampak jika tidak dilaksanakan pada tahapan ini, maka tidak terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai rencana. Yang berikutnya kegiatan tidak benar-benar tidak bernilai ibadah jika tidak menerapkan nilai nasionalisme. Tidak berjalan sesuai dengan tupoksi saya, yaitu termasuk pada indikator nilai dasar etika publik yaitu profesional. Terus kegiatan tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi penumpukan pekerjaan, yaitu komitmen mutu yaitu efektif dan efisiensi jika tidak dilaksanakan. Berbicara tidak sesuai kenyataan dan isi materi pokok, yaitu pada anti korupsi yaitu nilai jujur, tidak berbicara jujur, adil dan bertanggung jawab. Adil di sini yaitu jika tidak dilaksanakan, seorang guru hanya memilih-milih anak yang pintar. Tujuan dari tahapan kegiatan tidak tercapai yaitu capaian hasil di atas 70%. Itu tidak bertanggung jawab pada anti korupsi. Berikutnya tahapan kedua yaitu analisis hasil evaluasi pembelajaran pertemuan 1, 2, dan 3. Artinya di sini hasil post-test siswa itu saya analisis. Output dari kegiatan ini, hasil analisis yaitu adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar setelah menggunakan metode pembelajaran berbasis video. Adapun nilai-nilai dasar ASN yaitu ada 5, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, nilai komitmen mutu, anti korupsi. Jika tidak dilaksanakan pada tahapan ini, yang pertama, tidak dapat dilaksanakan dan tidak memiliki bukti yang jelas jika kita tidak memiliki tanggung jawab. Tidak ada religius dan artinya nilai nasionalisme itu
yaitu pada nilai ketuhanan kita tidak implementasikan, maka kita tidak religius. Dan tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus berikut, etika publik jika tidak dilaksanakan, maka penyelesaian analisis tidak sesuai kriteria, tidak, mohon maaf Pak, tidak kelihatan layarnya lain, kata-katanya lain, jadi saya lewati. Pada nilai komitmen mutu yaitu efektif, efisien, inovatif, artinya saya melakukannya jika tidak dilaksanakan sesuai nilai indikator nilai komitmen mutu yaitu efektif, efisien, inovatif, maka penumpukan pekerjaan tanggung jawab akan bertambah dan kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Terus pada nilai anti korupsi yaitu jujur, jika tidak diterapkan adanya kendala yaitu pertukaran hasil capaian peserta didik. Yang berikut tahapan ketiga yaitu pembelajaran pertemuan 4, 5, dan 6. Outputnya yaitu terlaksana pembelajaran pertemuan 4, 5, dan 6. Ada 5 nilai-nilai dasar ASN dan analisis dampaknya yaitu jika tidak dilaksanakan maka pembelajaran tidak terlaksana, kegiatan tidak bernilai ibadah jika tidak mengimplementasikan nilai nasionalisme yaitu nilai ketuhanan, yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Herman, nilai-nilainya di skip aja, dilewat aja. Oh iya, terima kasih Pak. Lanjut Pak. Tahapan 4 yaitu analisis hasil evaluasi pembelajaran pertemuan 4, 5, dan 6. Output dari tahapan kegiatan ini yakni hasil analisis yaitu adanya progres peningkatan motivasi dan hasil belajar setelah menggunakan metode pembelajaran berbasis video tahap 2. Analisis dampak ini jika saya tidak melaksanakan nilai-nilai tersebut maka kegiatan saya tidak akan berjalan dan apa yang saya harapkan, tujuan-tujuan yang saya harapkan tidak akan tercapai. Kegiatan kelima yakni evaluasi akhir, yang pertama yaitu tahapan 1 pembuatan daftar nilai, tahapan 2 pembagian angket sebagai alat ukur motivasi pendukung, tahapan ketiga itu pengisian rekapan hasil analisis postes 1 atau tahap 1 dan postes 2 tahap 2. Yang tahap 4 ini yaitu pengisian daftar nilai. Pada tahapan keempat pengisian daftar nilai ini saya tambahkan dengan simpulan dari proses kegiatan mengajar saya yakni ketidaktercapaian atau tercapainya tujuan saya setelah menggunakan video based learning. Pada tahapan 1 ini outputnya itu terlaksananya pembuatan daftar nilai, bukti terlampir, analisis dampak jika tidak dilaksanakan yaitu kegiatan tidak dilaksanakan, tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengimplementasikan nilai ketuhanan, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, tidak dilakukan dengan penuh kemandirian, tujuan tidak dapat tercapai. Tahapan kedua yakni pembagian angket sebagai alat ukur motivasi belajar. Outputnya ada terlaksananya pembagian angket dan pengisian angket oleh siswa, analisis dampak dari 5 dasar ASN yaitu motivasi tidak ada alat bantu pengukur selain hasil evaluasi, tidak religius dan tidak bernilai ibadah, tidak berdasarkan ketentuan dan tugas fungsi guru, terjadinya penumpukan pekerjaan, selalu mengharapkan bantuan orang lain, tujuan kegiatan tidak tercapai. Pada tahapan ketiga itu pengisian rekapan hasil analisis postes tahap 1 dan postes tahap 2. Outputnya yaitu adanya dokumentasi perekapan hasil analisis tahap 1 dan tahap 2, bukti terlampir, analisis dampak dari tahapan kegiatan 3 ini, jika tidak dilaksanakan maka tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak bernilai ibadah, tidak sesuai misi yang berlaku di sekolah, pekerjaan menumpuk, selalu mengharapkan bantuan dari orang lain, tujuan dari kegiatan tidak tercapai sesuai harapan. Tahapan 4 yaitu pengisian daftar nilai dan kesimpulan dari proses rangkaian kegiatan pembelajaran. Outputnya yaitu terlaksananya pengisian daftar nilai yang dilanjutkan dengan kesimpulan dari proses kegiatan pembelajaran. Analisis dampak dari 4 nilai-nilai dasar ASN saya implementasikan di sini, yakni tidak memiliki hasil yang baik, kegiatan tidak bernilai ibadah karena tidak mengimplementasikan nasionalisme, tidak selesai tepat waktu karena tidak menggunakan tidak efektif dan efisiensi, serta selalu mengharapkan bantuan orang lain. Tujuan dari rangkaian kegiatan pembelajaran tidak tercapai dengan baik karena tidak mandiri dan bekerja keras. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman Diko, dan saya persilakan kepada Pak Mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan atas untuk Pak Herman Diko. Silakan. Ada Pak. Silakan. Bu, Pak mohon Mentor. maaf Bu, bisa diulangi penyampaian tadi. Ya, silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan dari apa yang dihasilkan oleh Pak Herman Diko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami selaku mentor pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari pagi sampai menjelang sore ini kita masih dalam lindungannya. Semoga ini tetap kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Herman Diko untuk mempresentasikan pada aktualisasi pada siang hari ini, inilah hal-hal yang sangat kami banggakan pada kesempatan hari ini. Sehingga apapun yang disampaikan pada hari ini, semua terlaksana dengan baik pada kegiatan di sekolah. Malah dari BPSDM Kabupaten monitoring langsung pada kegiatan Bapak tersebut. Sehingga kami tidak memperpanjang komentar pada hari ini, hanya kami sangat mengharapkan agar Bapak ini sukses dalam kegiatan Laskar CPNS 2021. Saya kira hanya itu, Bapak Ibu penguji. Harapan kami semoga Pak Herman Diko sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta maaf habis baterai. Ya. Bertanya, mengklarifikasi. Silakan Pak penguji. Baik, terima kasih banyak Bu Coach dan Bu Host yang sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Isnaini Ramadan, SOSMM. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Abbas, SPD. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar aktualisasi ini. Kemudian yang kami hormati Ibu Reski Aliani sebagai host sudah memfasilitasi kita. Berikut yang kami banggakan Pak Herman Diko. Pak Herman Diko, saya mengapresiasi yang sudah dilakukan, kemudian yang sudah dilaporkan ke kami melalui laporan aktualisasinya, sudah memuat bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. Berikut juga sudah menyampaikan nilai-nilai yang muncul pada saat belajar siswa setelah diberikan treatment, diberikan sentuhan melalui video based learning. Silakan Pak Herman. Terima kasih. Mohon maaf Pak, boleh diulangi lagi kata-kata terakhirnya karena jaringan di sini tidak stabil Pak. Tidak ada siaran ulang Pak Herman. Baik, kemarin kan membuat isu mengenai rendahnya motivasi belajar. Setelah diberikan video based learning, bagaimana motivasi belajar siswa? Ya, terima kasih Pak. Izin share screen hasilnya Pak yang tidak perlu share screen, langsung dijawab. Ya, Pak. Terima kasih. Penggunaan metode video based learning ini sangat bermanfaat untuk saya sekolah dan untuk anak-anak. Di mana sebelum penggunaan metode video based learning, anak-anak
tidak memiliki ketertarikan untuk belajar atau motivasi kurang, atau setiap hasil belajar yang saya evaluasi itu di bawah standar KKM atau biasanya tidak mencapai standar kriteria ketuntasan minimal, serta terdapat beberapa orang siswa yang kurang hadir Pak pada pembelajaran karena tidak ada yang bisa membuat mereka semangat. Nah, dengan adanya video pembelajaran berbasis video, otomatis siswa dengan otomatis sendirinya siswa bersemangat pada saat kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar itu meningkat. Yang tadinya hanya berada di 70% atau di bawah 70%, akhirnya meningkat menjadi pertama pembelajaran itu pertama meningkat 3%, sehingga rata-rata hasil analisis saya itu menjadi 73%, kemudian 74%, berikutnya 76%, dan yang terakhir itu rata-rata hasil capaian siswa itu menjadi 87%. Oke, Jadi, baik, saya kira cukup, dan itu sudah dimuat juga di dalam kesimpulan. Itu bagus sekali karena memang di bagian penutup itu harus ada narasi yang menjawab isu. Hanya saja di dalam penutupnya itu yang kurang ada 2 item. Yang pertama, tidak disampaikan bahwa kegiatan yang kita rencanakan apakah sudah selesai semua. Sampaikan itu di dalam kesimpulan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah apakah nilai-nilai dasar sudah diaktualisasikan dan dihabituasikan dalam pelaksanaan kegiatan. Itu juga harus disampaikan di dalam penutup. Oke. Berikut di bagian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini adalah salah satu item yang penting di dalam pelaksanaan aktualisasi ini, karena jangan sampai selesai pelaksanaan Latsar sudah selesai semua. Oleh karena itu rencana tindak lanjut ini menjadi penting. Untuk rencana tindak lanjut, poin 1 menyerahkan dan mengarsipkan data kegiatan aktualisasi kepada sekolah itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena rencana tindak lanjut ini adalah hal-hal konkret yang akan kita lakukan. Kalau menyerahkan dan mengarsipkan data kegiatan aktualisasi itu menjadi kewajiban Bapak. Jadi tidak perlu dimuat di dalam rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini konkret harus terukur. Kita contohkan seperti mau buat metode pembelajaran yang lain. Atau tapi harus jelas metode pembelajarannya apa. Jangan mau bikin metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, tapi tidak jelas metode pembelajarannya apa. Kemudian mau buat perangkat pembelajaran atau alat pembelajaran, langsung sampaikan, saya mau buat alat pembelajaran apa. Berikut. Itu saja untuk laporan Bapak. Untuk secara keseluruhan, saya kira sudah lengkap, bagus sekali, sangat sistematis. Harapan kami, teman-teman, terutama Pak Herman Diko, dalam pelaksanaan kegiatan nantinya setelah ini, jangan lupa apapun kegiatannya, nilai-nilai harus tetap diimplementasikan, diaktualisasikan, dihabituasikan. Seperti itu. Karena yang kita pelajari dari awal adalah nilai. Ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak. Oke, baik, saya kira cukup, sudah azan. Terima kasih. Kami serahkan ke Coach. Terima kasih Pak Rian atas masukan-masukannya, Pak Mentor. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Kalau gimana Pak? Cukup? Ya, oke, baik Pak Herman, langsung saja mungkin closing statement Pak, atau menanggapi apa yang disampaikan Pak Rian. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Apa yang menjadi tujuan saya juga seperti itu, karena mungkin saya agak sedikit nervous. Jadi pada bagian akhir itu saya agak sedikit kurang fokus menyampaikannya. Pada rencana tindak lanjut Pak. Rencana tindak lanjut itu sebenarnya pengarsipan itu tujuannya supaya menjadi bahan referensi. Jika ada guru-guru yang ingin membuat penelitian-penelitian yang seperti saya lakukan, bisa melihat referensi-referensi yang sudah saya aktualisasikan atau sudah dilaksanakan. Itu Pak tujuannya. Terus yang berikut, setelah ini saya juga merencanakan akan mengikuti diklat. Baru-baru ini Pak, pada 4 hari yang lalu ini sampai tadi malam, saya mengikuti diklat KTI,
karya tulis ilmiah inovasi pembelajaran. Dan sudah memiliki sertifikatnya tadi malam, Pak. Itu yang menjadi tujuan saya dari sesudah mengikuti aktualisasi ini, serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang sudah saya dapatkan dari kegiatan aktualisasi ini. Yang berikutnya yakni terima kasih juga atas arahannya, yakni tentang mengimplementasikan seluruh nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan di kegiatan Latsar agar nantinya dilakukan secara kontinu. Insya Allah Pak akan dilaksanakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya dari pemuji, terutama kepada Ibu Coach yang sudah memberikan begitu banyak arahan-arahan yang sangat bermanfaat. Demikian dari saya. Jika ada hal-hal yang berkurang di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman. Saya kira untuk dengan berakhirnya sesi closing statement dari Pak Herman, maka berakhir untuk sesi Pak Herman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada host. Ya, baik, terima kasih Bu Isna. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Penguji, mentor dan coach yang telah memberikan masukan-masukan dan saran yang sangat membangun demi kesempurnaan dari aktualisasi Pak Herman Diko. Dan kami juga mengapresiasi kepada Pak Herman Diko yang sudah menyelesaikan aktualisasinya dengan semoga apa yang diaktualisasikan dapat berlanjut dalam di SDN 11 Bunobogo. Baik, selesai sudah seminar aktualisasi kita dengan peserta ke-9. Satu lagi ya, atas nama Saudara Herman Diko SPD dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.